Scam Villains Self-Saving System Chapter 74. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. What the fuck? Pergolakan gejolak Shen Qingqiu bukan karena wajah pihak lain itu. Kalau saja itu masalahnya, tetapi yang terpenting adalah pemuda di luar pintu. Sialan, seluruh wajahnya terbakar abis. Seperti ada mozaik yang melingkupi semuanya. Meskipun iblis mimpi telah mengatakan di awal bahwa ada kemungkinan tertentu dari wajah orang yang dikaburkan atau pecah muncul dalam ingatan setelah benar-benar mengalami kemungkinan ini, Shen Qingqiu merasakan keinginan yang kuat untuk memuntahkan darah. Iblis mimpi jujur, tidak bisakah kita mencoba memperbaiki bug ini? Aku benar-benar ingin tahu seperti apa wajahnya. Arg. Tepat ketika Shen Qingqiu ingin melewati pintu dan melihat apakah menutup jarak bisa membuat mozaik itu lepas, retakan lain muncul dalam ingatan. Kali ini, latarnya adalah studi. Tuan Muda Qiu sedang menulis di atas meja. Shen Qiu berdiri untuk hadir di samping, diam-diam menggiling tintanya. Shen Qiu saat ini masih muda dan lemah, tetapi dia telah meregang ke arah vertikal. Di antara teman-temannya, dia dianggap agak tinggi dan kurus. Berdiri di sana untuk menunggu Tuan Muda Qiu, dia mengeluarkan semacam aura ilmiah yang dingin dan tenang. Ketika satu lembar kertas hampir selesai, Shen Qiu berbicara, menundukkan kepala dan menatap dengan patuh. Tuan Muda, ada satu masalah. Tuan Muda Qiu bahkan tidak mengangkat matanya. Masalah yang ingin kau bicarakan, apakah itu tentang penipu di kota itu? Shen Qiu membela, Penatua Wu Yanzi bukanlah penipu. Tuan Muda Qiu meletakkan kuasnya dan mengerutkan kening. Tunjukkan sikapmu dan tinggallah di rumah, jadilah menantu yang baik, tinggallah dengan damai dengan adik perempuanku dan jalani hidupmu, itu sudah cukup. Apa gunanya memikirkan fantasi ilusi itu sepanjang waktu? Setelah hening sejenak, Shen Qiu tiba-tiba berkata, jalani hidupmu, jalani hidupmu. Aku tidak ingin menjalani kehidupan seperti ini. Tuan Muda Qiu akhirnya mengangkat matanya. Menembakkan tatapannya, dia tiba-tiba melesatkan kakinya dan menendangnya di bagian belakang lutut. Dengan celepuk, Shen Qiu menghantam tanah terlebih dahulu. Shen Qingqiu tanpa sadar menggosok betisnya yang masih utuh. Mungkinkah keduanya menghabiskan waktu bertahun-tahun dengan mode interaksi ini? Tuan Muda Qiu bangkit dari kursinya dan mencibir, aku mengajarimu selama bertahun-tahun, dan hal-hal yang telah kau pelajari bahkan tidak dapat dibandingkan dengan trik kecil jahat penipu itu. Shen Qiu, dengan hidung berlumuran abu dan darah karena jatuh, mengangkat kepalanya untuk mengejek dengan aura arogansi yang samar. Itu bukan tipuan kecil yang jahat, itu adalah teknik abadi. Seseorang dengan konstitusi sampah sepertimu hanya bisa menyebut mereka penipu untuk menipu dan menghibur diri sendiri. Tuan Muda Qiu berjongkok, meraih segenggam rambutnya, dia bersenandung di telinganya, teknik abadi. Mungkinkah kau, barang kecil yang murah ini, ingin mengembangkan keabadian? Shen Qiu memiringkan kepalanya untuk menghindari genggamannya, tetapi Tuan Muda Qiu menepuk dahi perlahan, tindakan yang dipenuhi dengan maksud untuk menghina. Dia tersenyum, kamu bahkan tidak dihitung sebagai manusia, dan kamu masih ingin menjadi abadi. Shen Qiu memegangi kepalanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Melihat dia layu seperti ini, Tuan Muda Qiu sedikit mengurangi kekuatan cengkeramannya, dan kata-kata berikutnya serius dan sepenuh hati. Tetap di sini dengan patuh, berperilaku baik dan memainkan peranmu apa buruknya itu. Kamu sudah 15 tahun. Kau tidak muda, kau bahkan akan menikah. Kau sudah lama melewatkan waktu optimal untuk mulai berkultivasi. Kau bisa menjadi apa, jika kau mengacaukannya, dia bahkan tidak dijamin menginginkanmu. Ini hanya mencari kematian. Hal yang paling diperhatikan oleh si versi asli dalam hidup adalah kultivasinya. Dia tidak bisa mentolerir siapapun yang lebih baik darinya, dan terutama tidak bisa mentolerir orang lain mengatakan setengah kalimat buruk tentang dia. Atau, dia tidak akan didorong ke dalam keadaan gila karena kebencian terhadap Luo Binghe. Dan orang ini berani keluar dan berkata dia tidak punya prospek. Shen Qiu tiba-tiba memutar lengannya, meraih batu tinta di atas meja dan melemparkannya ke arah Tuan Muda Qiu. Dari sudut ini, seolah-olah itu terbang menuju Shen Qingqiu, dan dia tanpa sadar mengelak ke samping. Tentu saja, batu tinta tidak bisa mengenai dia, dan juga tidak bisa mengenai Tuan Muda Qiu. Namun,
Yang terakhir ditutupi dengan percikan tinta hitam setengah lengkung, satu set jubah sulaman indah hancur begitu saja. Wajah Tuan Muda Ciu segera syok, dan dia mencaci maki, Tang Er menyukaimu, itu keberuntungan yang telah kau kumpulkan selama beberapa masa hidupmu. Jika bukan karena keluarga kami, saat ini kau akan berada di jalan mengemis dan menipu untuk mencari nafkah. Kehidupan yang kau miliki ini, tanpa khawatir akan makanan atau pakaian dan kesempatan untuk membaca dan menulis, siapa yang memberikannya kepadamu? Dia menampar kepala Shen Qiu ke tanah. Tidak sedikit pun berterima kasih. Shen Qiu tampaknya telah melemparkan kewaspadaan ke arah angin, dengan kejam meludah, aku manusia. Mengapa aku harus merasa bersyukur terhadap binatang buas? Keberanian yang terpuji. Tuan Muda Ciu dengan satu tangan melemparkannya ke dinding, mengutuk, aku pikir kau benar-benar membuat beberapa kemajuan dalam beberapa tahun ini, tetapi ternyata lumpur busuk benar-benar tidak menempel di dinding. Pedang tergantung di dinding putih. Ketika Shen Qiu menabraknya, pedang itu jatuh ke tanah. Shen Qiu ambruk ke posisi duduk di kaki tembok, menemukan gagang itu dengan tangannya, dan, di saat putus asa, mencabut bilahnya dengan cengkeraman dua tangan yang goyah dan mengarahkannya ke Tuan Muda Ciu yang bermata merah. Yang terakhir sama sekali tidak percaya dia benar-benar akan bergerak, menunjuk ke arahnya dan berkata, kamu cukup bersemangat. Apakah tulangmu gatal? Melihat dia mendekat beberapa langkah lebih dekat, jiwa Shen Qiu hampir terbang ketakutan. Dia berteriak, jangan kemari. Tuan Muda Ciu berkata, tidak ada prospek masa depan. Kamu. Setelah kamu ini, dia tidak akan pernah lagi mengucapkan sepatah kata pun. Perlahan-lahan menurunkan kepalanya, dia melihat pedang itu menancap tepat ke perutnya. Sementara wajah Tuan Muda Ciu masih penuh ketidakpercayaan, Shen Qiu tiba-tiba mencabut pedangnya. Shen Qingqiu berdiri di samping, terpesona. Sial, 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 siaran langsung pembunuhan. Suasana berubah dalam sekejap. Mereka bahkan tidak mengucapkan beberapa kalimat dan pembantaian terjadi. Shen Qiu berdiri dengan linglung. Satu tangan menutupi perutnya, Tuan Muda Ciu dengan agresif merebut kembali pedangnya dan menendangnya ke tanah, berteriak, tolong. Shen Qiu buru-buru menjatuhkan dirinya untuk mengambil sepatunya. Selama perkelahian hebat berikutnya, beberapa pelayan tua bergegas masuk. Melihat jenis adegan ini di ruang kerja, mereka mulai berteriak dengan suara keras. Shen Qiu, dalam kepanikan dan ketakutan, membuat semacam segel dan pedang di tangan Tuan Muda Ciu tiba-tiba ditembakkan untuk menusuk para pelayan tua menembus dada mereka. Selanjutnya dia menoleh, Tuan Muda Ciu terhuyung-huyung ke arahnya, tangan yang tertutup warna merah meraih rambutnya. Shen Qiu menusuk lagi, kali ini menusuk paru-parunya. Dan kemudian, tusukan demi tusukan, dengan menggunakan kekuatan penuhnya, Shen Qiu menusuk 50 kali berturut-turut, lebih ganas dan ganas, ekspresi wajahnya menjadi semakin jahat sampai wajah dan bagian vital tubuh menjadi daging yang berdarah-darah. Kemudian, dia akhirnya berhenti, terengah-engah. Ini pasti pembunuhan pertama Shen Qiu, dan pertama kali dia membunuh seseorang menggunakan energi spiritualnya sendiri. Shen Qingqiu menyaksikan dari awal sampai akhir, dengan heran. Pertama kali dan sudah sebiadab ini. Shen Qiu menatap kosong ke ruangan yang penuh dengan mayat terguling untuk sementara waktu. Tiba-tiba, dia tersadar, melempar pedang dengan dentang. Dia mondar-mandir di ruang kerja, tanpa sadar menyekat tangannya pada pakaiannya lagi dan lagi, tampak seperti dia sudah gila. Namun, dia hanya terganggu untuk merapal dan berhasil tenang dengan sangat cepat. Seluruh proses perubahan kondisi pikiran ini memakan waktu kurang dari 1 menit. Jenis pikiran ini. Shen Qiu berhenti, secara eksperimental mengaitkan jarinya. Pedang mengerikan yang berlumuran darah di tanah perlahan naik. Melihat pedang tajam terbang di hadapannya, semacam kegembiraan aneh muncul di wajah Shen Qiu, dan dia mengambil pedang itu dengan kuat di genggamannya. Dia menjentikkan ujung pedang dan melangkah keluar dari ruang kerja, dengan senjata pembunuh di tangan. Shen Qingqiu berdiri beberapa saat sebelum sistem memberitahu, petunjuk, harap fokus pada tujuan pengisian lubang plot. Jarak yang disarankan adalah dalam 10 meter untuk menjamin koleksi lengkap garis plot. Jadi, jika dia tidak mengikuti, dia akan kehilangan poin pada tujuan pengisian lubang plot. Shen Qingqiu buru-buru mengikuti di belakang, tidak berani tertinggal 1 langkah pun.
Shen Qiu baru saja berbelok di tikungan ketika dia bertemu dengan dua pelayan rumah yang kekar. Dengan lambaian lengannya, cahaya dingin melintas kedua leher berminyak dan darah muncrat seperti air mancur. Shen Qiu secara praktis membunuh orang yang terlihat. Semakin banyak dia membunuh, semakin antusias dia, senyum sinis di sudut mulutnya berubah menjadi ekspresi yang semakin garang. Teriakan tak henti-hentinya dan darah yang mengental mengikuti jalannya saat dia secara efisien memenggal kepala selusin orang. Shen Qingqiu memperhatikan bahwa dia hanya membunuh pria dan bukan wanita. Pembagian antara jenis kelamin jelas, dan arah kebenciannya sangat jelas. Pelayan kecil dan pelayan wanita semuanya bersembunyi di sudut dapur, tidak berani keluar, dan dia tidak keluar dari jalan untuk membungkam mereka. Sambil menonton adegan mengejutkan ini dengan gentar, teriakan ketakutan tiba-tiba terdengar dari belakang. Ciu Haitang berdiri di ujung koridor panjang, menatap kosong ke arah mereka. Shen Qiu berlumuran darah segar seperti hantu hidup, baru saja menarik pedangnya dari leher seorang pelayan. Wajah cerah dan cantik Ciu Haitang mengejang beberapa kali. Matanya berputar ke belakang, dia ambruk dalam genangan darah. Jelas sekali, gadis ini adalah tipe yang pingsan pada saat-saat genting selama ini. Melihat Ciu Haitang, Shen Qiu menjadi sedikit dingin dan tangan pedangnya terkulai. Setelah bergumam pada dirinya sendiri sebentar, dia berangkat ke dapur. Tidak lama kemudian, api mulai berkobar. Awan malam hitam di atas kediaman Ciu memantulkan cahaya merah seperti lahar api penyucian. Shen Qiu telah menyeret tubuh Ciu Haitang keluar ke semak-semak saat sosok tanpa kata muncul dari belakang. Dia memutar kepalanya, pedang di tangan dan kilatan tidak menyenangkan di matanya, tapi menghela nafas saat dia melihat siapa itu. Tetua. Penatua, ini pasti Wu Yanzi yang mendirikan toko di kota untuk memamerkan trik spiritual, orang yang menghasut pemberontakan Shen Qiu. Yang lainnya berkata dengan kejam, kamu tidak membunuh mereka semua. Shen Qiu terdiam beberapa saat, lalu berkata, orang yang ingin kubunuh sudah mati. Orang itu berkata, sebenarnya, salah satu hal yang dikatakan kakakmu tidak salah. Meskipun bakat bawaanmu memang bagus, kau sudah melewati waktu yang optimal untuk mulai berkultivasi. Apalagi setelah mengalami siksaan, bahkan tulangmu agak rusak. Mulai sekarang kau harus bisa mencapai beberapa kesuksesan, tetapi sebenarnya mendaki ke puncak itu tidak mungkin. Jika beberapa tahun sebelumnya, maka itu akan menjadi pertanyaan yang berbeda. Karena orang ini telah mendengar kata-kata Tuan Muda Ciu, itu berarti dia telah menyaksikan permainan celaka ini dari kepala ke ekor. Meski demikian, dia tidak punya niat untuk ikut campur, hanya membuat seperti dinding untuk diamati. Sepertinya, Penatua ini bukanlah jenis karakter yang lembut. Jika Shen Qiu benar-benar mengikutinya, itu mungkin tidak akan berada di jalan terbuka yang diterangi matahari. Shen Qingqiu berpikir bahwa bahkan setelah masuk terlambat, seseorang dapat mencapai formasi inti dalam 10 tahun atau lebih. Bakat tubuh ini sudah cukup mengesankan, bagaimana dia bisa menebak bahwa kemampuan asli Shen Qingqiu berada pada level yang lebih tinggi. Mengetahui kebenaran dari situasinya, bahkan orang yang tidak ambisius seperti dia pasti akan menghela nafas dalam penyesalan. Selain itu, tidak sulit untuk memahami mengapa si versi orisinal yang ambisius dan agresif itu selalu memiliki hati yang penuh dengan dendam dan selalu merasa dirugikan. Bagaimanapun, itu jauh lebih menyakitkan untuk dimiliki dan hilang daripada tidak pernah sama sekali. Pembuluh darah biru muncul di tangan pedang Shen Qiu. Dia berkata dengan dingin, binatang itu bukan saudaraku. Selain itu, sekarang setelah semuanya mencapai tahap ini, apakah ada jalan lain yang bisa kuambil? Apakah kau memberiku jalan lain? Orang itu sudah berbalik. Melihat Shen Qiu masih berdiri di gerbang kediaman Qiu, dia bertanya, kamu masih belum kemari. Siapa yang kau tunggu? Siapa yang kau tunggu? Ini seharusnya hanya pertanyaan retoris sekali pakai, dimaksudkan untuk mendesaknya untuk mengikuti. Shen Qiu berbalik untuk menatap kobaran api yang melesat ke langit, pupil matanya tampak menyala bersama dengan kediaman Qiu. Para penyintas yang beruntung dari para pelayan rumah Qiu berjuang untuk melarikan diri, semuanya takut menjadi yang terakhir. Dalam kekacauan tangisan dan lolongan, hanya siluet pucatnya yang berdiri teguh di depan gerbang, nyala api merah dan kuning memainkan bayangan di seluruh tubuhnya, terjalin dalam tarian yang berantakan. Api di kediaman Qiu berkobar semakin tinggi, dan balok atap runtuh.
Jejak pucat tampaknya telah menyapu dirinya ke lapisan abu di wajah Shen Qiu yang tertutup asap. Dia dengan paksa melemparkan pedang ke lautan api, berbalik untuk mengikuti tuannya. Aku tidak akan menunggu lagi. Saat itulah Shen Qingqiu tahu bahwa pemuda yang berjanji untuk kembali dan menyelamatkannya, ternyata dia tidak kembali sama sekali. Bukankah ini wajar dan tak terelakkan? Ini adalah, panji legendaris. Ini salah satu dari dua panji besar bersama dengan, aku akan pulang dan menikahimu. Orang-orang yang dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa, aku pasti akan kembali, atau aku akan segera kembali, kau pasti tidak akan pernah melihat bayangan mereka lagi. Secara khusus, keinginan kedua anak ini terlalu indah, terlalu naif. Jika mereka pergi mencari tuan satu persatu, apakah bisa dipastikan akan ada satu rumah yang akan menerima keduanya? Sangat salah. Bahkan jika dia berhasil menemukan seorang master dan, setelah beberapa tahun, benar-benar mencapai beberapa kesuksesan dalam pendidikannya, setelah melihat wajah dunia luas dan mendapatkan lebih banyak kekhawatiran yang menuntut perhatiannya, tidak pasti dia akan bersedia untuk kembali menemukan teman bermain masa kecilnya. Selain itu, Jiang Hu itu tidak dapat diprediksi dan penuh dengan segala jenis bahaya yang tidak terduga. Secara keseluruhan, peluang pemuda ini benar-benar bisa kembali dan menyelamatkan Shen Qiu kurang dari 5%. Namun, setelah sampai ke tahap ini dalam mengisi lubang plot, Shen Qingqiu dapat memahami sedikit lebih banyak kecenderungan pemotongan garis besar dari Airplane Shooting Toward the Sky. Jika dia benar-benar menulis tipe karakter ini dengan cerita aslinya, itu pasti akan menjadi tugas yang sulit dan tanpa pamrih. Jika kau mengatakan dia sampah, dia juga menyedihkan. Jika kau mengasihani dia, dia tidak dapat disangkal kejam. Karakter yang brengsek dan malang biasanya adalah tubuh yang saleh dan area bencana utama untuk perkelahian. Sebaiknya, potong dia menjadi karakter murahan berwajah telanjang untuk diinjak oleh protagonis, lebih mudah untuk menulis dan lebih memuaskan bagi pembaca. Namun demikian, Ciu Haitang tidak bersalah. Cintanya sangat dalam, kebenciannya benar, dan dia tidak benar-benar melakukan kesalahan apapun dalam seluruh urusan ini. Namun, balas dendam telah membuat gadis yang tidak berseni dan tidak bersalah ini menjadi wanita yang pahit dengan hati yang penuh skema. Kematiannya di makam suci bahkan lebih merupakan ketidakadilan. Kesimpulannya bahkan tidak seberuntung yang dia dapatkan di novel Stallion asli. Jika dia bisa membantunya di awal, itu yang terbaik. Tepat ketika Shen Qingqiu menghela nafas dalam kesedihan, pemandangan itu tiba-tiba berubah seperti gambar di TV lama, kepingan salju hitam dan putih berkedip dengan liar. Pemandangan dan wajah orang-orang semuanya berubah menjadi tontonan yang terlalu mengerikan untuk dilihat, suaranya melesat, keributan seolah-olah dalam bahasa asing. Sistem memberitahu, memori rusak parah, kehilangan data 5%, kehilangan data sebesar 7%, kehilangan data sebesar 9%. Pecahan dalam memori semakin besar dan besar. Persentase kerugian tumbuh lebih tinggi dan lebih tinggi. Shen Qingqiu dengan marah menampar jendela pemberitahuan sistem seperti bagaimana dia mencoba memperbaiki sinyal buruk atau koneksi buruk di TV ketika masih kecil. Setelah beberapa lusin tamparan, itu benar-benar efektif. Persentase kehilangan data mencapai 10%, dan suara notifikasi akhirnya terhenti. Kepingan salju di tempat kejadian tiba-tiba menghilang dan gambarnya menjadi jelas. Shen Qingqiu akhirnya melepaskan napas tertahan, menarik tangannya dan mundur. Sebelum dia memantapkan posisinya, dia berhenti untuk menatap. Beberapa langkah di depannya, seorang anak laki-laki kecil berjongkok. Beberapa garis abu melintasi wajah yang pucat dan lembut yang mungkin secara tidak sengaja tercoreng di sana saat menyeka keringat. Batu giok guanyin dengan tali merah tergantung di lehernya dan seikat kain yang menggigil diikat di punggungnya. Dia dengan sungguh-sungguh terengah-engah di tanah, menggali lubang. Shen Qingqiu berseru, "Luo Binghe." Luo Binghe kecil tidak mendengarnya, masih berusaha menggali lubang dan mengisinya dengan tanah. Melihat sekilas ke sekelilingnya, ratusan anak laki-laki dan perempuan dengan pakaian campuran dan usia yang berbeda berdiri di lembah terbuka, masing-masing mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam menggali lubang. Sebuah kesadaran melintas di kepala Shen Qingqiu, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Benar saja, di atas lembah ada tebing gunung yang curam dan dua orang berdiri di puncaknya. Salah satunya mengenakan jubah upacara berwarna gelap, tampak mantap dan tenang, menghadap orang-orang di lembah dengan perhatian tetap.
Pedang panjang tergantung di pinggang temannya dan kipas lipat perlahan berputar di antara jarinya. Jubahnya hijau bagai air jernih, riak-riak digerakkan oleh angin. Dia dengan halus mengangkat kepalanya, memandang dengan curiga pada semut di bawah seperti dia tidak terlalu peduli untuk menonton. Benar, itu Yu Qingyuan dan Shen Qingqiu. Ini adalah situs percobaan Luo Binghe di tahun dia mengambil master dan memasuki Gunung Changqiong. Kamu tidak salah lihat, kamu tidak salah, subjek uji coba menggali lubang. Meskipun Airplane Shooting Toward the Sky telah menghabiskan banyak paragraf dan catatan penulis yang menjelaskan bahwa menggali lubang tidak hanya menggali lubang, tetapi juga cara untuk menguji melalui tindakan yang tampaknya sederhana ketahanan, kecepatan, ketekunan, metode spiritual, bahkan karakter mereka, dan lain-lain, Shen Qingqiu tidak ingat satu pembenaran. Di dalam hatinya, tidak peduli berapa banyak penjelasan yang kau robek, itu hanya menggali lubang, murni dan sederhana. Shen Qiu kali ini seharusnya sudah duduk di kursi penguasa puncak Qingqing. Aturan Sekte Gunung Changqiong adalah seperti ini, 12 pemimpin puncak maju dan mundur bersama. Mereka menerima tugas bersama-sama, dan ketika mereka turun tahta, mereka juga turun tahta bersama. Ketika mereka mengadakan upacara, mereka akan berpasangan dan mengerumuni kelompok, dan terutama ketika mereka mundur ke pengasingan, mereka akan bergabung dan mundur dalam kelompok. Bahkan jika ada penguasa puncak yang menemui kemalangan dan gugur dalam tugas, mereka hanya akan membiarkan kursi mereka kosong. 5 tahun Shen Qingqiu telah memalsukan kematiannya dan melarikan diri, kursi Dewa Puncak Qingqing tetap kosong. Ini agar tidak ada situasi Dewa Puncak dari generasi yang berbeda bekerja bersama. Meskipun ada keadaan yang meringankan ketika aturan ini agak merepotkan, itu berhasil mencegah kesenjangan generasi, dan itu mempertahankan kohesi dan ikatan yang sangat kuat antara Dewa Puncak. Memikirkan hal ini, Shen Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke aturan lain. Setelah generasi Dewa Puncak yang lalu mengonfirmasi murid kepala mereka akan mengubah nama murid mereka sesuai dengan nama generasi untuk menunjukkan perubahan status mereka. Dari semua nama, Qing X, di bawah langit, sayangnya Shen Qiu diberi karakter Qiu. Itu benar-benar kejahatan dunia. Shen Qiu sangat membenci karakter Qiu ini. Memiliki nama ini, dari semua hal yang diberikan kepadanya, bagaimana dia tidak bisa merasa sakit sampai mati di hati. Bahkan Shen Qingqiu tidak bisa menahan keinginan untuk momen keheningan yang lembut untuk orang ini. Tidak heran si versi asli tidak memiliki banyak penghormatan dan rasa terima kasih terhadap penguasa puncak Qingqing generasi terakhir. Di atas tebing, kedua orang itu tampak sedang berdiskusi. Shen Qingqiu memandang Luo Binghe kecil, tenggelam dalam usahanya. Dia meletakkan tepukan tak penting di kepalanya, lalu melompat ke atas tebing untuk berdiri di samping kedua orang itu dan mendengarkan percakapan mereka. Yu Qingyuan berkata, tahun ini, tampaknya ada lebih banyak orang daripada tahun-tahun sebelumnya. Shen Qiu menyipitkan matanya, tidak ada kebahagiaan atau kemarahan di wajahnya. Dua jarinya bergerak-gerak, kipas lipat di tangannya terbuka sedikit. Seseorang berjalan dari samping, menyapa Yu Qingyuan, Changmen Sesiung. Orang ini bahkan tidak melirik Shen Qiu, yang berdiri di samping, kebencian akan tumpah dari matanya. Ini karakter yang keren, siapa yang mungkin selain Liu Juju. Liu Qingge saat ini hanya secara resmi menduduki kursi penguasa puncak Baizan selama beberapa tahun, dan udara yang tidak berbumbu masih terlihat di garis luar wajahnya. Tatapannya cepat dan tajam, dan ada semacam keberanian muda di balik gerakannya. Yu Qingyuan berkata, Liu sedih. Kamu datang tepat waktu. Tidak ada salahnya melihat. Lihat mana yang bagus. Liu Qingge hanya melihat satu kali dan berkata, dia memiliki bakat bawaan terbaik. Shen Qingqiu mengangguk, senang. Benar saja, Liu Juju memiliki mata yang bagus. Yang dia tunjuk justru Luo Binghe, punggungnya menghadap ketiganya, masih berusaha menggali lubang. Yu Qingyuan berkata, Liu sedih, apakah kamu menginginkannya? Liu Qingge berkata, jika dia ingin datang, dia akan datang sendiri. Puncak Baizan selalu seperti ini, apakah kamu ingin datang atau tidak? Jika kamu datang, bersiaplah untuk dihancurkan. Jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk naik ke puncak Baizan sambil menangis dan berteriak, mencari pemukulan tirani, tetapi duduk di sana menunggu orang lain untuk memilih murid mereka,
maka kau tidak punya jalan maju, ditakdirkan untuk tidak menemukan nasibmu di puncak Baisan. Shen Qiu berkata dengan tenang, bakat alami yang baik tidak menjamin pencapaian apapun. Liu Qingge tidak meliriknya dengan sepele. Dibandingkan dengan metode tidak lazim yang secara resmi memulai kultivasi pada usia 16 tahun, pencapaian pasti akan lebih tinggi. Benar saja, keduanya membenci satu sama lain sejak awal. Liu Qingge tidak suka berbicara, dia terutama tidak suka berbicara dengan orang yang tidak dia sukai, tetapi dia bahkan mengeluarkan 16 kata untuk mengejek Shen Qiu. Hubungannya yang baik dengan Liu Qingge hari ini bukanlah keajaiban. Yui Qingyuan menegur, Liu sedih. Liu Qingge tidak mendengarkan khotbahnya, berbalik untuk pergi. Pergi berlatih. Katanya dia akan pergi dan pergi, datang dan pergi seperti angin. Shen Qiu terpaku di tempat, gemetar karena marah pada beberapa kalimatnya. Dia meremas kipasnya dengan terlalu banyak kekuatan dan tulang rusuknya retak di bawah cengkeramannya. Yui Qingyuan berkata tanpa daya, Liu sedih hanya tidak tahu bagaimana cara berbicara, kamu selalu tahu untuk tidak membiarkan dia mengganggumu. Shen Qiu mendengus, mengeluarkan udara yang aneh. Sebelum mereka mendapat kesempatan untuk mencari tahu apa yang dia persiapkan untuk dikatakan, Ning Yingying naik ke atas. Dia memeluk pinggang Shen Qiu dan berteriak, Si Zun, apakah Yingying akan memiliki semei atau sedih? Melihatnya, wajah Shen Qiu menjadi rileks. Apakah kamu ingin sedih atau semei? Ning Yingying mengangguk berulang kali. Shen Qiu mengangkat kepalanya, melambaikan kipasnya yang terbuka, dan sekali lagi dengan hati-hati menghitung sesuatu dengan mata menyipit. Dia tiba-tiba berkata, saya ingin anak itu. Dia menatap Luo Binghe. Yui Qingyuan memberikan kesempatan. Dia akan memperhitungkan catatan perawatan si versi asli yang tidak rapi terhadap murid dengan bakat bawaan yang luar biasa sudah lama terkenal di seluruh sekte. Sekarang dia membuka mulutnya untuk meminta pemimpin sekte untuk bibit yang baik. Shen Qingqiu bisa memahami keraguan Yui Qingyuan. Itu benar-benar sesuatu yang kamu tidak bisa terlalu berhati-hati dalam mempertimbangkannya. Melihat Yui Qingyuan bergumam pada dirinya sendiri, tidak menjawab, Shen Qiu dengan dingin mengulanginya sendiri. Saya menginginkan dia. Berani berbicara seperti ini kepada pemimpin sekte, apakah kau mencari pemukulan? Shen Qingqiu tidak bisa menahan, tetapi berkeringat dingin. Tanpa diduga, Yui Qingyuan perlahan mengangguk, dia benar-benar setuju. Baik. Shen Qingqiu tidak mengatakan apa-apa. Yui Qingyuan itu masih bisa mentolerirnya. Bagaimana tubuh ini bisa hidup damai sampai hari ini? Dan ada Liu Juju. Jadi, ternyata alasan mengapa si versi asli begitu bertekad untuk mendapatkan Luo Binghe ke tangannya sendiri adalah akar masalah yang kau kubur. Ning Yingying bersorak, bergegas menuruni tebing untuk menarik Luo Binghe keluar dari kerumunan di lembah. Bagian ini adalah awal dari, Luo Binghe berada di bawah busur, pengawasan, Shen Qingqiu, dalam karya aslinya. Namun, karena itu adalah POV protagonis laki-laki, Airplane Shooting Toward the Sky Juju tidak repot-repot menjelaskan secara rinci arus cerah dan gelombang gelap antara ketiga raja puncak ini. Sebagai gantinya, dia mulai meletakkan pena di atas kertas tepat di mana loli kecil yang harum tiba-tiba jatuh dari langit untuk mengeluarkan Luo Binghe. Dia akan percaya bahwa melihat bagian ini, setiap pembaca, seperti Shen Yuan pada waktu itu, mengira ini adalah pembukaan kebetulan dari keberuntungan seumur hidup protagonis dalam plot percintaan yang berkelanjutan. Sedikit yang bisa mereka bayangkan bahwa ini hanyalah sepotong permen sebelum pisau besar itu menusuk. Shen Qingqiu tahu apa yang menunggu Luo Binghe selanjutnya. Namun, dia hanya bisa melihat tanpa daya dan melihat-lihat Luo Binghe mengikuti Ning Yingying ke dalam rumah bambu di puncak Qingqing. Shen Qiu duduk di kursi favorit Shen Qingqiu sambil memegang cangkir teh, masih meniup dedaunan teh. Dia telah lama mengusir Ning Yingying yang mengoceh. Ming Fan berdiri di samping dan mulai berbicara untuknya. Mulai sekarang, kamu akan tinggal di puncak Qingqing. Wajah Luo Binghe kecil memerah dan terkejut. Dia berlutut untuk menyampaikan salam yang teratur dengan suara yang jelas. Murid Luo Binghe ini telah melihat Si Zun. Shen Qiu menarik ujung bibirnya, akhirnya menurunkan cangkir teh dari dagunya. Dia berkata dengan santai, beritahu kami, mengapa kau datang ke sekte Gunung Changqiong? Seperti sedang melafalkan pelajaran, gugup tapi teliti, Luo Binghe berkata,
murid ini telah mengagumi sikap elegan semua guru di atas gunung abadi ini sejak muda. Jika saya bisa masuk dan meraih sukses dalam studi saya, arwah ibu saya di surga juga bisa terpuaskan. Shen Qingqiu tahu ini adalah jawaban yang telah dia lemparkan dan putar lagi dan lagi di jalan ke sini untuk memoles. Shen Qiu mengeluarkan, "Oh, kamu punya ibu di rumah." Dia berkata, hampir tanpa sadar, seperti apa dia. Luo Binghe mengangkat wajahnya yang tersenyum, kedua matanya berbinar. "Ibuku adalah orang yang terbaik bagiku di dunia ini." Wajah Shen Qiu berkedut, mengangkat tangan untuk menghentikannya. Dia melihat Luo Binghe dari atas ke bawah. "Kamu memang di usia yang paling baik untuk berkultivasi." Shen Qingqiu bisa melihat dua kata di wajah si versi asli. Iri hati, dan lebih iri lagi. Dia iri pada ibu yang terbaik untukku di dunia, dari Luo Binghe, iri pada bakat bawaan Luo Binghe, iri karena Luo Binghe diterima di Sekte Gunung Changqiong pada usia yang optimal. Untuk memiliki hati yang marah dan iri pada anak kecil, dia benar-benar tipe orang seperti ini. Shen Qiu berdiri, berjalan ke arah Luo Binghe selangkah demi selangkah. Shen Qingqiu secara tidak sadar memblokirnya, tetapi bagaimana dia bisa menghentikannya? Luo Binghe mengangkat wajahnya dan memandang Tuan Puncak Qingqing yang berjalan ke arahnya seperti dia sedang melihat dewa. Namun, siapa sangka dewa akan berjalan di sampingnya tanpa melirik ke samping dan menuangkan secangkir teh di tangannya ke atasnya saat dia lewat, juga tutup dan semuanya. Tehnya bukan baru saja direbus, jadi hanya sedikit panas, tapi seluruh tubuh Luo Binghe membeku, tercengang. Shen Qiu, dengan tangan terselip di belakang punggungnya, berjalan keluar dari rumah bambu tanpa pamit. Ning Fan mengetuk di belakang, berbalik untuk menegur, berlutut. "Si Zun tidak menyuruhmu bangkit. Jika kamu berani bangkit, aku bersumpah aku akan menggantungmu untuk dipukuli lalu mengurungmu di gudang kayu selama 3 hari." Ini adalah pertama kalinya Shen Qingqiu menemukan, anak ini, Ning Fan, bakatnya untuk mencari kematian seperti umpan meriam benar-benar diratakan sepenuhnya. Luo Binghe baru saja diterima di sekte tersebut, jadi hatinya penuh dengan kegembiraan dan rasa syukur. Setelah secara misterius dituangi teh ke atas kepalanya tanpa alasan, itu seperti seember air dingin dengan campuran es batu telah dilemparkan ke wajahnya. Seluruh hatinya dipadamkan oleh hawa dingin. Dia berlutut dengan bodoh di tempatnya, bahkan tidak berkedip. Tanpa suara, 2 tetes air mata mengalir di pipinya. Ini adalah pertama kalinya Luo Binghe menangis sejak dia mengubur ibu angkatnya dengan tangannya sendiri, dan itu juga terakhir kali dia menangis di Gunung Changqiong. Sejak saat itu, tidak peduli kesalahan apa yang dideritanya, tidak peduli apa yang Shen Qingqiu lakukan padanya untuk melampiaskan perasaannya sendiri, Luo Binghe tidak pernah lagi mengeluarkan air mata yang tidak terkendali seperti yang dia lakukan hari itu. Shen Qingqiu berjongkok di depannya, tetapi lengan bajunya melewati tepat. Dia tidak bisa menyentuh, tidak bisa menahan, bahkan tidak bisa menyeka air matanya. Hatinya terluka untuknya, itu cukup tak tertahankan untuk bisa membuatnya mati. Mengetahui dengan baik bahwa Luo Binghe tidak bisa mendengar, dia masih berkata, "Ayo, jangan menangis." Luo Binghe menatap lututnya sendiri, tinjunya perlahan mengepal. Air mata mengalir lebih cepat dan lebih ganas, menetes ke kerah bajunya. Shen Qingqiu dengan sia-sia berusaha mengusap pipinya, membujuk, "Si Zun tidak akan pernah memukulmu lagi. Jangan menangis." Luo Binghe mengangkat telapak tangannya untuk menggosok matanya. Dia mengambil cangkir teh di tanah dan meletakkannya di samping. Memegang liontin giok di atas jantungnya, dia menegakkan tubuh dengan posisi berlutut yang benar. Shen Qingqiu tahu gerakan hatinya saat ini. Itu pasti beberapa aturan yang tidak Luo Binghe mengerti, sesuatu yang dia lakukan salah untuk menyinggung Raja Puncak, dan dia dididik karena alasan itu. Sebagai seorang murid, berlutut untuk Si Zun seharusnya diharapkan. Melihat gerakan kecil ini, Shen Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk berbalik menghadapnya, berlutut juga. Mengulurkan tangannya, dia memegang erat tubuh Luo Binghe yang sangat kecil dalam pelukannya yang tidak berwujud. Setelah menutup matanya ke bidang kegelapan selama beberapa waktu, kali berikut dia membukanya adalah pada tirai tempat tidur seputih salju dan jumbai di keempat sudut yang memenuhi bidang pandangnya. Tiba-tiba, melihat pemandangan yang berbeda, Shen Qingqiu belum cukup menyesuaikan diri,
tidak bergerak sampai suara Yu Qingyuan terdengar dari sampingnya. Kamu sudah bangun. Shen Qingqiu secara mekanis mengedipkan matanya beberapa kali. Tenggorokannya agak kering, dia memaksakan diri. Changmen sesiung. Yu Qingyuan duduk di samping tempat tidur. Setelah melihatnya beberapa lama, dia berkata, kamu terus memanggil nama Luo Binghe. Shen Qingqiu, Hen. Yu Qingyuan menangis dan memanggil. Shen Qingqiu menyeka wajahnya. Selain keringat dingin, ternyata masih ada cairan lain di sana. Benar saja, air mata adalah hal yang menular. Dia berkata dengan lemah lembut, Sesiung, aku bisa menjelaskan. Bisa menjelaskan apa? Apa alasan dari kisah nyata, Dewa Puncak Qingqing menangis dan memanggil nama muridnya sendiri dalam mimpinya, yang cukup untuk dipercaya orang. Melihat dia tidak bisa mengungkapkan kata-katanya, Yu Qingyuan menghela nafas dan berkata, biarlah. Baguslah bahwa kamu sudah bangun, kamu tidak perlu menjelaskan. Shen Qingqiu duduk, malu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa adegan ini agak familiar. Pertama kali dia bangun di dunia ini, itu juga Yu Qingyuan yang menjaga di samping tempat tidurnya. Yu Qingyuan mengamati kulitnya dan berkata, kamu telah tertidur selama 5 hari. Apakah kamu perlu tidur lagi? Tidur selama 5 hari. Shen Qingqiu hampir tidak pernah terjatuh lagi di tempat. Sistem, acara pengisian lubang plot, Shen Qiu, kemajuan penyelesaian 70%. Dia hanya menyelesaikan 70%. Tahan, selain itu 10% materi tidak lengkap dari ingatan rusak tak bisa diperbaiki. Bagaimana dengan 20% lainnya? Kemana perginya? Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sebanyak itu. Shen Qingqiu menangkap Yu Qingyuan. Pemimpin sekte, hari pertama turun salju adalah di Luochuan. Menemukan bahwa dia sangat gelisah dan kata-katanya tanpa koherensi atau perintah, dia memperbaiki ekspresinya dan memulai lagi dengan nada tenang dan serius. Yang saya maksudkan adalah, sangat mungkin Tianlang Jun akan menggunakan Sin Mo untuk membuka celah dan mulai menggabungkan dua alam pada saat itu dan di tempat itu. Yu Qingyuan, bagaimana kamu tahu? Shen Qingqiu macet lagi. Bisakah dia keluar dan mengatakan itu karena karya aslinya mengatakan bahwa waktu ini dan tempat ini yang paling pas? Shen Qingqiu berkata, saya menghabiskan beberapa waktu dalam kepemilikan Tianlang Jun. Yu Qingyuan, jadi, dia baru saja memberitahumu secara langsung. Shen Qingqiu tidak dapat menemukan penjelasan dalam waktu singkat. Dia hanya bisa mengeraskan wajahnya dan berkata, Changmen sesiung, kumohon, aku ingin kamu mempercayaiku. Yu Qingyuan menatapnya sebentar, menutup matanya untuk beberapa saat, lalu berdiri, dia berkata dengan hangat, kamu istirahat dulu. Urusan ini bisa diserahkan kepada rekan kita yang lain untuk ditangani. Beristirahat, apa maksudmu tidur? Aku sudah tidur selama 5 hari. Seorang kultivator formasi inti yang perlu tidur selama berhari-hari hanya di Proud Immortal Demon Way. Apakah ini akan dianggap tidak ada yang luar biasa? Jika kau beralih ke penulis novel lain, mereka pasti akan diejek sampai ibu mereka sendiri tidak mengenali mereka. Yu Qingyuan baru saja pergi ketika Shen Qingqiu segera berguling dari tempat tidur, mencari-cari jubah luar. Dia berbalik ke sini dan ke situ, ketika seseorang memanfaatkan gangguannya untuk menyelinap di belakangnya, sebuah tangan muncul untuk menutupi matanya. Shen Qingqiu tanpa sadar menyerang dengan sikunya, berteriak, siapa ini? Seseorang dengan nyali sebanyak ini, yang juga suka memainkan permainan tidak masuk akal seperti ini dengannya, siapa lagi? Siku tertahan dengan kuat, sebuah suara yang akrab terdengar di telinganya, Sizun, kenapa kamu tidak menebaknya? Dia sudah membuka mulutnya untuk memanggilnya Sizun, apa kau masih ingin dia menebaknya? Shen Qingqiu memutar matanya, orang di belakangnya tiba-tiba menggenggam pinggangnya, menggulingkannya ke sofa bambu di sampingnya. Bambu itu berderit karena beban 2 orang. Objek yang menutupi matanya bergeser, tentu saja, itu adalah Luo Binghe. Tangannya berpindah tempat untuk menutupi mulut Shen Qingqiu. Jangan berkedip, bulu mata Sizun sangat panjang, membuat tanganku gatal, dan hatiku juga gatal. Kau memiliki bulu mata yang panjang, yang memiliki bulu mata terpanjang adalah dirimu. Shen Qingqiu berkedip beberapa lusin kali berturut-turut untuk mengekspresikan amarahnya. Luo Binghe tersenyum dan membungkuk untuk mencium kelopak matanya. Dia berkata, jangan berteriak dalam keadaan apapun.
Jika kita ditemukan di puncak Qingqing, reputasi bersih Sizun benar-benar akan hancur seketika. Reputasi bersih apa yang tersisa? Itu sudah lama dirusak oleh murid pemberontak ini. Luo Binghe mencium garis mata Shen Qingqiu. Kubilang aku akan datang menjemputmu. Kita tidak bertemu satu sama lain selama berhari-hari. Apakah Sizun merindukanku? Tanggapan yang benar, dalam pandangan pikirannya, pertama-tama harus lutut ke perut untuk menendang murid yang merosot ini dari sofa, kemudian penataan ulang penampilannya yang anggun, dan akhirnya, tidak, yang elegan dan menyendiri. Namun, untuk beberapa alasan, memikirkan Luo Binghe dalam ingatan yang berlutut sendirian di rumah bambu, diam-diam mengambil cangkir teh dari tanah, dia tidak tahan untuk mengangkat kakinya. Shen Qingqiu mulai bernapas seperti gemetar di telapak tangan Luo Binghe. Dia menutup matanya dan mengangguk. Akhir chapter 74. Jika Anda suka video ini, silakan like dan subscribe akun YouTube @bacakanaku untuk mendapatkan update audio novel lainnya. Terima kasih.